Halo Sobat Improvement, selamat datang kembali di podcast Sentral Solusi. Saya Risa. Di sini kita akan membahas berbagai insight dari dunia bisnis, bahkan dunia kerja. Nah, tentunya kita tahu ya teman-teman bahwa memulai bisnis itu perlu semangat yang luar biasa. Nah, banyak nih dari teman-teman yang mau udah buka usaha sendiri, jualan online, bahkan mendirikan perusahaannya sendiri. Tapi nggak banyak yang bisa bertahan atau biasanya terhambat di tengah jalan seperti itu. Menurut riset, faktanya udah 80% ya perusahaan itu tidak bisa bertahan lebih dari 5 tahun. Nah, teman-teman tentunya dari 20%-nya tentu sudah bisa berkembang, bahkan bisa improve, bahkan bisa bertahan ya lebih dari 5 tahun, 10 tahun, bahkan bisa sampai 20 tahun. Nah, hari ini kita akan bahas, tapi tentunya saya nggak akan sendirian ya. Tentunya hari ini saya kedatangan narasumber yang akan memberikan insight dan tentunya sudah membantu banyak perusahaan besar dan memberikan nih tips buat teman-teman bagaimana sih cara memulai bisnis tanpa gagal, yaitu Bapak Immanuel Ilman. Selamat datang Bapak. Selamat siang Mbak Risa. Selamat siang Bapak. Oke nih Pak, kita langsung mulai aja ya Pak ya. Siap. Oke nih Pak, banyak sekali nih anak muda bahkan sudah yang profesional itu yang ingin memulai bisnis. Tapi seringkali nih nggak tahu harus memulai dari mana, seperti itu Pak. Nah, sebagai langkah awal nih, menurut Bapak, apa sih persyaratan sebelum seseorang itu memutuskan untuk benar-benar memulai terjun bisnis seperti itu Pak? Oke, terima kasih Mbak Risa. Jadi kalau menurut saya, yaitu langkah pertama kalau kita ingin memulai bisnis, itu kita harus memiliki produk yang berkualitas. Itu menjadi syarat utama gitu. Karena kalau produknya tidak berkualitas, maka perusahaannya tidak akan berumur panjang gitu. Ya kita sering lihat bahwa ada toko misalkan ya, atau rumah makan yang kita sendiri suka bingung gitu. Kok ini jualan nggak dirasakan apa ya gitu. Dan seringkali ya dari pengalaman saya ketika ketemu hal seperti itu, saya bisa bilang, wah ini paling 6 bulan lagi akan tutup nih. Ya kira seperti itu. Jadi syarat pertama untuk memulai bisnis adalah kita punya produk yang berkualitas. Karena itu yang bikin perusahaan itu atau usaha kita tuh bisa bertahan gitu. Oke, menarik sekali Pak. Berarti untuk yang paling pertama itu produk ya, atau jasanya yang berkualitas gitu kan ya Pak ya. Nah, tapi berkualitas versi customer. Berkualitas bukan versi berkualitas customer. Versi saya gitu. Nah, tapi banyak juga nih Pak pelaku usaha yang seringkali itu mengeklaim bahwa barangnya atau produknya itu udah bagus nih gitu. Nah, gimana sih Pak cara paling tepat ya untuk tahu kalau produk kita itu benar-benar siap untuk dipasarkan? Seperti itu sih Pak. Ya, caranya melihat dari sisi konsumen. Jadi kita bertanya ke konsumen, kita melakukan riset, kita coba memberikan, ya misalkan produk gratis untuk dicoba, untuk dilihat apakah dari kacamata customer produk tersebut bagus atau tidak gitu. Jadi bagus itu tidak bisa dari sisi saya gitu. Saya bikin tas, menurut saya tas saya bagus gitu, tapi belum tentu bagus menurut konsumen seperti itu. Jadi cara mengujinya adalah bagaimana kita melihatnya dari kacamata konsumen gitu. Konsumen yang memberikan penilaian seperti itu. Berarti Pak kalau misalnya nih produk atau jasanya diklaim sama pasar atau pembeli gitu ya, customer itu udah bagus gitu Pak. Apakah itu bisa untuk bertahan di 5 tahun atau 10 tahun atau perlu ada hal lain nih yang harus diperhatikan dalam memulai bisnis seperti itu? Itu baru step pertama, Mbak Risa. Ya, step pertama adalah modal ya. Gitu. Jadi modal kita adalah kita memiliki produk yang berkualitas. Sehingga ketika orang beli, orang itu tidak kecewa. Ya, kalau orang tidak kecewa, dia akan beli lagi atau cerita ke teman-temannya gitu. Belanja di Mbak Risa tuh produknya bagus-bagus gitu ya. Nah, itu seperti itu. Itu syarat pertama. Syarat lainnya adalah kita harus melihat dari sisi keuangan. Ya, kita harus tahu apakah profit produk kita itu cukup untuk menutup biaya operasional atau tidak gitu. Ya, sebagai contoh ya, Mbak Risa punya produk profitnya 50%. Nah, tapi pertanyaannya 50%
kalau secara individu kita melihatnya sih besar ya. Iya, betul. Nah, tapi sebenarnya apakah itu cukup atau tidak untuk menutup biaya operasional? Jadi Mbak Risa bisa menghitung nih. Ya, misalkan contoh ya, Mbak Risa punya jual kue lah ya, jual kue, kemudian profitnya 50%. Kelihatannya 50% besar ya. Besar banget, Pak. Ya, 50% berarti, waduh, saya jual 100.000, saya untung 50.000. Iya, Ya, benar. tapi tergantung kita jualnya berapa. Oke. Kalau 50.000, kemudian kita hanya jual 10, berarti kan kita hanya dapat profit 500.000. Betul. Cukup nggak untuk nutup sewa? Misalkan Enggak. gitu. Oke. Nah, jadi artinya kita harus menghitung ya bagaimana perusahaan itu bisa hidup gitu. Ya, jadi itu merupakan salah satu persyaratan. Ya, jadi kalau kita punya produk baik, tapi kita tidak melakukan perhitungan keuangan dengan baik, akhirnya produknya tidak akan bisa bertahan lama gitu. Jadi kasarnya gini, sebenarnya perusahaan ini atau UMKM ini dia tuh memiliki pertumbuhan penjualan yang meningkat dari waktu ke waktu. Okay. Nah, cuman sayangnya ya kalau kita tarik garis lurus nih Mbak Risa ya. Misalkan gini, UMKM tersebut pertumbuhan pendapatannya setiap bulan naik gitu. Dan kalau kita mau tarik garis lurus lagi, ini nanti 6 bulan ke depan akan mencapai break even point, titik impas. Ya. Nah, kemudian mulai bulan ke-7 ya dia akan mendapatkan keuntungan dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak memiliki perhitungan yang cukup, nanti ternyata baru bulan ketiga udah kehabisan dana. Ya, sehingga akhirnya ya karena tidak punya dana yang cukup, akhirnya terpaksa ditutup gitu. Jadi layu sebelum berkembang gitu ya. Jadi kan ya namanya bisnis sama ya. Kita perlu pupuk, kita perlu lakukan gitu ya. Nah, tapi sebelum dia berbuah, nah itu dananya sudah tidak ada. Akhirnya layu sebelum berkembang. Gitu. Ya, jadi tadi persyaratan pertama adalah memiliki produk ya yang baik, itu udah syarat mutlak. Kalau produknya tidak baik, mendingan jangan mulai bisnisnya deh. Ya, kedua, memiliki perencanaan keuangan yang baik. Perencanaan keuangan. Oh ya, satu lagi Mbak Risa. Pada saat kita membuat perencanaan keuangan, ya itu kita juga harus memisahkan ya keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. Jadi tidak boleh dicampur aduk. Ya, kalau kita harus punya rekening sendiri biar tidak dicampur aduk. Tapi kalau misalkan memang kita butuh dana untuk operasional, nah kita bisa masukkan gajinya ke dalam komponen biaya operasional. Jadi ya kita mendapatkan gaji dari biaya penjualan yang kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti yang dibutuhkan itu produk atau jasa yang bagus ya Pak ya. Terus yang kedua pengelolaan finansial seperti itu ya Pak ya. Nah, oke, kan itu baru 2 ya Pak. Dan pastinya tentunya kalau untuk di zaman sekarang perlunya adanya pemasaran nih Pak. Nah, apakah pemasaran atau konvensional atau modern yang harus kita terapkan seperti itu? Sedangkan kalau misalnya kita pakai pemasaran yang udah digital ya Pak, misalnya advertising dan sebagainya, itu kan pasti memerlukan dana yang besar ya. Nah, gimana sih Pak kalau misalnya memulai bisnis kan pasti modalnya misalnya pas-pasan nih kita. Nah, gimana sih Pak cara awalnya gitu untuk memulai pemasarannya seperti itu sih Pak? Ya, saya setuju gitu ya. Jadi pertama itu kan kualitas. Jadi kalau kualitas tidak baik ya jangan mulai bisnisnya. Ya, kemudian kedua itu adalah bicara tentang perencanaan keuangan. Nah, di dalam perencanaan keuangan itu juga bisa dibudgetkan untuk biaya pemasaran. Jadi kita udah masuk, kita udah hitung ya biaya pemasarannya berapa, biaya sewa misalkan. Kalau misalkan kita mau TikTok, biaya handphone atau apapun kita keluarkan. Nah, ketika kita hitung-hitung ternyata biaya pemasarannya besar, berarti kita harus coba turunkan gitu. Jadi perhitungan kalkulasi keuangan itu adalah mutlak di awal. Sehingga kita bisa menyiapkan dana dan tidak terjadi ya tadi layu sebelum berkembang. Ya. Nah, kemudian pemasaran itu macam-macam ya. Pemasaran itu bisa dengan cara lewat medsos ya, atau lewat cara marketing narkoba. Mbak Risa tahu marketing narkoba? Enggak. Ya. Jadi marketing narkoba itu adalah memberikan free.
Ya, memberikan free, ya, tapi ya sekali lagi ya barangnya harus baik Harus gitu bagus, ya. ya, betul. Jadi bisa juga daripada kita beli brosur ya banyak habiskan ya. uang untuk brosur. Nah, itu bisa juga kita memberikan sampel. Ya, kemudian kita berikan gratis sehingga orang mencicipi. Nah, akhirnya jadi ketagihan. Nah, itu namanya marketing narkoba. Ya, kemudian ada juga trik-trik yang out of the box lah. Ya, trik-trik out of the box ya, bagaimana menarik massa gitu. Menarik massa supaya tertarik. Ya. Nah, itu dengan cara misalkan ya, nah, dibuat outlet kita tuh ramai. Ya, ramai itu akan membuat kesan produknya enak gitu. Produknya bagus. Terlihat ya. Tapi sekali lagi ya, satu, kualitas baik. Nah, kalau ketika kualitas kita sudah baik, kemudian kita membuat image ya, seolah-olah dia ramai, ya banyak yang beli gitu ya. Nah, itu akan membangun image bahwa produknya itu bagus seperti itu. Cara sederhananya nih ya, Mbak Risa, suruh aja nih apa AA, Abah, Teteh ya, teman-teman gitu ya, nongkrong dulu aja. Ya, bikin suasana rame gitu kan. Ya, bantuin saya dong gitu, bikin antrian dong gitu ya. Nah, sehingga akhirnya orang ngelihat, waduh, nih apaan sih nih gitu ya. Toko ini kok rame banget gitu ya. Nah, sehingga akhirnya mengundang orang-orang datang dan ternyata waktu datang ide coba ya bener enak gitu. Nah, itu juga salah satu strategi pemasaran yang ya dibilang modern juga enggak, tradisional juga enggak, tapi pemasaran yang smart gitu. Jadi kalau kita baru buka bisnis ya, itu pasti perjuangan pertama lebih banyak di pemasaran karena belum dikenal oleh masyarakat ya, kira-kira begitu. Oke, nih Pak, terus juga banyak nih pertanyaan nih Pak. Misalnya perusahaan tersebut sudah pernah memulai bisnis nih Pak, tapi kan biasa tuh udah berhenti di tengah jalan. Tapi mau memulai bisnis lagi nih, tapi masih ada rasa takut nih Pak, karena kan trauma ya, karena bisnis sebelumnya kan sempat gak jalan gitu atau berhenti di tengah jalan. Gimana sih Pak cara ngatasin rasa takut yang ingin memulai bisnis kembali seperti itu? Soalnya kan itu nggak bisa dipungkiri ya Pak, karena pasti ngerasa takut gagal lagi kayak kemarin gitu. Apakah diperlukan evaluasi kembali atau bagaimana? Seperti itu Pak. Perusahaan yang sudah memulai bisnis kemudian gagal, nah itu perusahaan itu atau UMKM tersebut itu terjebak pada kondisi menyerah sebelum selesai. Menyerah sebelum selesai. Ya, karena yang namanya bisnis baru itu pasti tantangannya besar. Ya, kita optimis di awal, kemudian kita dapat masalah, ya harusnya kita coba improve. Ya, lakukan perbaikan gitu, tapi jangan lari. Ketika kita lari, itu akan menjadi kebiasaan. Nanti akhirnya kita dapat masalah, kita lari lagi. Dapat masalah, kita lari lagi gitu. Jadi harusnya yang dilakukan, kalau kita memang sudah mau terjun ke bisnis atau apapun, jangan pernah berpikiran plan B. Artinya kalau misalkan nanti ternyata nggak berhasil, ya udah tutup aja deh gitu. Jadi kita harus firm, ya lakukan terus, lakukan PDCA terus, jalan terus gitu ya. Dan harus cepat gitu. Jangan misalkan udah 6 bulan, udah berdarah-darah baru dievaluasi. Ya kalau masih baru ya kita evaluasi kalau perlu setiap hari gitu. Sehingga ketika kita ya misalkan gini ya, samalah seperti penyakit ya. Jangan kita udah kanker level 4 baru kita mencoba melakukan pengobatan gitu. Jadi kita monitoring pergerakannya gimana. Makanya kan tadi ya, kita punya laporan keuangan, kita punya rencana penjualan, evaluasi setiap hari, ya ketika ada masalah improve gitu ya. Nah, kemudian kita berkreasi, nah itu harus dilakukan. Nah, untuk bisnis pertama sampai dia stabil, itu effort terhadap itu harus lebih besar.
Jadi kita harus evaluasi terus, jangan berhenti, jangan menyerah gitu ya. Jalanin terus gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, unik nih Pak. Saya setuju banget. Tapi kan kadang kita selalu merasa puas ya dengan hasil yang kita udah dapetin nih Pak. Nah, gimana caranya biar kita tuh semangatnya terus ada gitu Pak. Jadi konsisten gitu dalam menjalani bisnis baru seperti itu. Soalnya kan kadang kita udah ngerasa nih misalnya 3 bulan 4 bulan udah kecapai nih kayak gitu. Pasti mikirnya kayak pasti kedepannya nih bisnis bakal jalan baik nih. Nah terus jadi agak loyo lah Pak biasanya gitu, menggampangkan sesuatu. Nah gimana Pak caranya biar tetap terus konsisten dalam menjalani bisnis gitu? Ada yang kalau menurut saya ya itu kesalahan utama ya seseorang dalam menjalankan bisnis. Ya menjalankan bisnis dengan motivasi tinggi itu keliru. Ya karena motivasi itu dia on off. Ya pada saat kita ingin memulai bisnis kita pasti punya motivasi tinggi. Iya menggebu-gebu. Iya, nah, tapi begitu ada masalah motivasinya turun. Motivasinya turun, kemudian tidak ada penyemangat lagi, turun lagi, sehingga akhirnya bisnisnya tutup, misalkan gitu ya. Jadi menjalankan bisnis itu tidak bisa dilakukan dengan motivasi. Menjalankan bisnis itu harus dilakukan secara disiplin. Jelas nggak Mbak Risa bedanya motivasi dengan disiplin? Jelas sih Pak, tapi mungkin bisa dijelasin lagi Pak biar saya misalkan gini, motivasi itu akan menggerakkan kita ketika kita memiliki motivasi tersebut. Ya ketika kita down, ya maka kita tidak bergerak. Tapi disiplin itu kita punya motivasi atau tidak punya motivasi itu tetap jalan. Jadi kalau kita ingin menjalankan bisnis atau usaha apapun atau dalam berkarir apapun, yang penting itu bukan motivasi. Yang penting adalah disiplin, konsisten, tidak menyerah gitu ya. Nah, itu yang menjadi kunci. Jadi jangan memulai bisnis ketika kita belum bisa disiplin. Jangan memulai bisnis hanya gara-gara kita punya motivasi gitu ya, tapi siapkan disiplin. Karena memulai bisnis itu kan ya sama kayak kita jalan di hutan, ya kita belum tahu, apalagi belum punya pengalaman. Iya, betul. Wah, nih kayaknya hutannya bagus nih. Ya ternyata begitu kita jalan ketemu macan gitu ya. Atau mungkin ketemu yang serem-serem gitu ya, gitu loh. Jadi memulai bisnis itu tantangannya di sana gitu. Jadi banyak jebakan-jebakan ya yang kadang-kadang kita tidak pikirkan. Dan itu sering membuat motivasi kita turun. Makanya memulai bisnis harus dimulai dengan disiplin yang baik. Disiplin yang baik. Oke, berarti memulai bisnis harus diawali dengan kedisiplinan ya Pak ya? Ya, betul. Nah, kalau misalnya nih Pak, dalam perjalanan bisnis ya Pak, memulai bisnis, tiba-tiba ada masalah nih Pak. Apa sih yang harus pertama dilakukan seperti itu? Soalnya kan kita juga baru pertama kali mulai, terus belum tahu masalah-masalah gimana cara nanganinnya, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana caranya? Nah, itu jadi tantangan sih. Tantangan di banyak orang ketika ada masalah, motivasi turun. Ya, masalah lagi, motivasi turun. Betul. Jadi motivasinya tadinya 100, turun, jadi 0 gitu ya. Akhirnya ya udah bisnisnya ditutup. Betul. Ya, maka tadi bicara disiplin. Nah, kita harus belajar untuk melakukan istilahnya PDCA ya, Plan Do Check Action. Kita harus terbiasa menjalankan ada masalah, kita bahas, kemudian kita lakukan corrective action. Ada customer komplain, ya kemudian kita analisa kenapa customernya komplain. Ya kemudian kita improve. Dan itu harus berjalan terus. Tapi jangan cuma madamin api. Customer komplain cuman bilang minta maaf. Maaf Pak, maaf Ibu gitu ya. Ya, customer komplain lagi minta maaf. Ya kan kita bukan lebaran, minta maaf terus. Betul. Tapi artinya ya kita harus coba kenapa sih dia komplain? Ya kenapa nih dengan produk kita? Ya produk kita nih ternyata bermasalah dengan supplier ya. Ya kita ambil misalkan contoh ya kita jualan, kita ambil produk dari supplier, ternyata suppliernya nggak konsisten. Nah terus ya cari supplier lain kalau perlu gitu. Jadi harus terus improve. Ya PDCA keliru gitu ya.
Nah, ada hal menarik nih. Waktu itu saya ditanya ya sama apa ya? Sama perusahaan yang baru mau mulai bisnis. Ya, memang jadi tantangannya adalah satu ya. Orang ini belum punya pengalaman. Nah, kalau belum punya pengalaman itu pasti resiko lebih besar. Betul. Ya, artinya kita seperti kayak kita apa ya? Jalan di hutan, kita nggak tahu rimbanya. Nah, itu ya resiko lebih besar. Lebih besar, benar. Nah, kalau kita ingin mengurangi resiko, ya kita gandeng orang yang berpengalaman. Betul. Ya, jadi dia udah tahu lah ya. Target. Ya, seperti itu. Atau kita cari mentor yang sudah berpengalaman gitu. Jadi paling nggak dia bisa memberikan clue-clue. Tapi kalau ternyata nih, kebetulan ya Mbak Risa ya, kemarin klien itu bilang, wah saya optimis nih gitu ya dengan bisnis tersebut ya. Ya, semua orang pasti mulai bisnis dengan optimis. Iya, betul. Saya nggak punya pengalaman ya. Terus triknya gimana sih? Caranya gimana sih? Nah, ya tadi yang saya bilang, kualitas bagus nggak? Jamin Pak, kualitas bagus. Udah dites ya dengan orang lain, tes Pak sudah gitu. Oke, berarti satu modal kualitas oke. Udah bikin perhitungan keuangan belum? Sudah Pak gitu. Modalnya gimana? Tidak terbatas gitu. Ya karena kebetulan dia anak orang kaya. Jadi modal tidak terbatas. Ya tapi ya kamu tetap aja walaupun modal kamu tidak terbatas, kamu harus punya perencanaan. Iya, ya. betul. Ya jangan terus nanti uangnya kurang minta sama bapaknya kayak gitu ya. Nanti nggak bagus ya buat pendidikan ke depan. Oke, berarti satu nih ya. Coba saya lihat itu perencanaannya sewa terus gaji bla bla. Oke, udah. Oke, berarti modal tadi udah ada ya, kualitas udah, terus tadi keuangan sudah ya. Nah, terus yang apa lagi itu? Tiga, pemasaran. Pemasaran ya. Nah, pemasaran dia oh ya ini dekat marketnya besar di sana. Ya, tapi kan ya sekali lagi ya karena apa ya? Karena dia perusahaan baru ya pasti masih trial kan. Betul. Masih coba gitu ya. Nah, terus apa lagi nih gitu. Ya akhirnya saya bilang ya ini kamu udah mau buka. Ya kamu udah punya quality, kamu udah punya tadi dana, modal gitu ya. Nah, terus pemasaran ya belum tau juga kan masih baru ya. Tapi memang di situ daerahnya penuh. Ya. Ya. Saya bilang jalanin aja dulu. Kamu jalanin dulu deh gitu. Soalnya kamu bertanya ke saya tapi belum tahu ya susah gitu. Usulan saya gini, jalanin dulu ya. Kemudian ketika ada masalah baru diskusi. Nah, mungkin saya karena pengalaman ya 26 tahun membangun bisnis. Nah, saya bisa kasih clue. Oh, ini caranya begini, ini caranya begini gitu ya. Ya, soalnya kalau dikasih tahu sekarang agak repot gitu ya. Iya. Ya, karena memang teknologi banyak ya. Ya kayak misalkan bagaimana sih saya kontrol, kebetulan ini dia kafe gitu ya. Kafe ya bagaimana saya kontrol stok gitu. Nah, kalau saya bilang misalkan ya, saya bantu ya salah satu resort bintang 5 di Bali ya. Nah, itu kita bikin program gitu. Jadi kayak ada penjualan otomatis mengurangi stok. Jadi kalau di restoran tuh ada namanya recipe engineering. Nah, kita buat recipe engineering. Jadi kalau misalkan laku nasi goreng gitu ya. Nah, nanti otomatis mengurangi stok beras, ya, stok telur, stok apa gitu ya. Tapi kan itu ya bukannya nggak bisa dilakukan oleh perusahaan kecil sih. Ya, cuman kan ya kadang-kadang kita belum tahu ya. Iya, belum ya, sampai stok, detail juga. Iya, kita stok misalkan untuk 50 piring, ternyata lakunya 10. cuma 10 piring, nah, stoknya berlebih gitu kan. Nah, itu maksud saya jalanin dulu aja gitu. Jalanin dulu dengan stok yang terbatas dulu. Jangan optimis gitu ya. Oh, buka nih laku 100 piring, ya ternyata cuma 10 piring. Ya, terus ya lakukan dari yang kecil dulu, monitoring gitu ya. Improve seperti itu. Jadi ya akhirnya saya bilang ke mereka ya, usulan saya kamu jalankan aja dulu. Nanti kalau ada masalah, evaluasi. Dan kalau masih baru, jarak evaluasinya itu harus lebih dekat. Kalau masih baru ya, ya karena masih coba-coba nih. Iya. Ya, jadi kalau kita kayak tadi ya, kita masuk hutan, kita belum tahu hutannya, ya jalannya pelan-pelan. Jangan langsung lari gitu ya. Tahu-tahu
ya sampingnya udah ada macan gitu ya. Nah, jalan pelan-pelan, lihat amati kiri kanan gitu, ada macan nggak, ada kuntilanak nggak. Ya misalkan seperti itu. Nah, oke, aman, jalan lagi. Ya terus jalan lagi pelan-pelan, ada apa nih gitu. Sampai akhirnya kita mengenali medannya. Nah, kalau kita udah mengenali medannya, ya biasanya perusahaan udah mulai stabil. Seperti itu. Nah, tantangan pertama justru di awal. Ya tadi Mbak Risa kan bilang ya, 80% perusahaan itu tidak berhasil. Ya, dalam waktu 5 tahun. Betul, Pak. Nah, itu ya tadi karena ya tidak melakukan evaluasi gitu ya. Atau layu sebelum berkembang. Ya, saya ngelihat di beberapa tempat ini toko kok baru jalan 2 bulan kok udah tutup gitu ya. Nah, itu ya produknya sebenarnya oke. Nah, ini ya kadang-kadang nggak sabar. Kami berpikir buka langsung rame, langsung untung gitu ya. Padahal nggak bisa gitu juga gitu ya. Ya, terus duitnya nggak cukup. Ya, duit nggak cukup, utang sana, utang sini, utangannya nggak dapet. Ya, akhirnya ya mau nggak mau ditutup gitu ya. Jadi ya tadi harus dijaga benar tuh kualitasnya, ya, terus keuangannya, perencanaan keuangan, pemasarannya kalau masih baru, ya terus lebih hati-hati. Ya, jadi jalankan pelan-pelan, improve, pelan-pelan, improve, pelan-pelan, improve gitu ya. Dan saya yakin kalau itu dijalankan tidak ada istilah ya perusahaan mati. Seperti itu. Berarti dari 4 elemen lah Pak ya, bisa dibilang ya, 4 unsur tersebut itu bisa dibilang itu bisa menjamin perusahaan untuk bisa terus berkembang dan bertahan berpuluh-puluh tahun kan Pak? Ya, tambah lagi tadi ya, tambah 1 elemen tadi. Jalankan bisnis jangan dengan motivasi, jalankan bisnis dengan disiplin. Nah, jadi saya tambahkan jadi 5. 5 ya, ada 5 elemen ya teman-teman ya berarti. Oke, luar biasa Pak Immanuel. Kita baru aja nih dapat banyak insight ya hari ini dari narasumber kita hari ini. Dan jadi buat teman-teman sobat improvement, sebelum kamu memulai bisnis, tentunya kamu harus nerapin 5 elemen ya yang penting. Yang pertama itu ada produk atau jasa yang berkualitas bagi customer. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Yang ketiga, ada pemasaran. Yang keempat itu tadi improvement ya Pak ya, selalu improve ya Pak ya. Dan yang terakhir itu tentunya kedisiplinan, seperti itu. Nah, kalau boleh saya tambahkan nih Mbak Risa ya. Boleh Pak. Kalau saya lebih cenderung kedisiplinan di nomor 2. Oke, kenapa ya, 2? Jadi nomor 1 quality. Ya, kalau nggak punya quality jangan berbisnis lah. Ya, karena percuma lah nanti cari korban baru ya. Gitu. Jadi orang beli duit juga, ya, Pak. karena ya saya kenal sama Mbak Risa, tapi ujungnya kapok gitu ya. Betul. Nah, kedua ya jangan memulai bisnis dengan motivasi, tapi memulai bisnis dengan disiplin. Nah, baru kemudian keuangan, ya baru pemasaran, dan terakhir ketika sudah jalan, nah itu harus terus improve. Nah, kalau masih baru, improvementnya harus lebih sering karena kita belum kenal medannya. Betul. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Mbak Immanuel Iman yang sudah meluangkan waktunya dan sharing nih berbagai insight yang berbobot hari ini. Dan baik Sobat Improvement, itulah pembahasan kita hari ini, bagaimana cara memulai bisnis tanpa gagal, seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk episode berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.